A few moments later. Alkisah, pada zaman dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meski dia tidak memiliki paras cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih pun lahir dari keluarga bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pun. Sini nak. Ya, ayah. Ayah, mengapa ibu sangat cepat meninggalkan kita? Sudahlah anakku, yang sudah biarkan sudah, masih punya ayah yang selalu menjagamu. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan sering kali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Pak, ya bu. Nah, ayahnya ada? Ayah ada kok. Ayah, Ya, ada apa nak? ini ada ibu. Ini Pak, saya ada sedikit makanan untuk Bawang Putih dan Bapak. Terima kasih, maaf merepotkan ya. Salam buat Bawang Merah. Sama sekali tidak merepotkan, dan salamnya nanti saya sampaikan ke Bawang Putih, ke Bawang Merah. Ya, sekali lagi makasih ya Bu. Sama Pak, tidak apa-apa, tidak merepotkan kok. Nanti saya sampaikan salamnya ke Bawang Merah. Ya, sekali lagi saya terima kasih ya. Sama-sama Pak. Kalau gitu saya pergi dulu ya. Ya. Permisi. Ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati pada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja, hingga pada suatu hari sang ayah harus bepergian rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih memahami Bawang Merah. Hei Bawang Putih, kerja menjawab cuma malas-malasan saja. Sana, beres-beres dan bersih-bersih rumah. Iya bu. Cepat kerjakan. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi yatim piatu semenjak sang ayah sudah tiada. Sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Setiap hari kamu harus bangun pagi-pagi, beres-beres rumah, sapu, ngepel. Kau paham? Iya bu, aku paham. Cepat kerjain. Kamu sukanya hanya malas-malasan saja. Sana, Iya bu. cepat. Seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu
berpakaian di pinggir sungai. Bawang putih pun menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Ia sangat takut jika ia tidak menemukannya. Ibu tirinya pasti akan sangat marah. Namun, bawang putih tidak berhasil menemukan baju sang ibu. Dengan putus asa, ia pun kembali ke rumah dan menceritakan semua kejadian tersebut. Ibu, maafkan saya, selendang ibu hanyut. Apa? Dasar ceroboh. Ibu tidak mau tahu. Kamu harus mencari selendang itu. Dan kamu menginjakkan kaki kamu di rumah ini sebelum kamu menemukan selendang itu. Camkan itu. Iya, Bu. Dengan bersedih, Cepat, bawang kamu putih pun cari selendang terpaksa itu. menuruti perintah ibu tirinya. Dia menyusuri sungai tempat ia mencuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun bawang putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap juluran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu yang tersangkut di sana. Namun pencarian bawang putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, dia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Bibi, ya ada yang bisa dibantu? Bibi melihat baju bawang Hari pun sudah mulai gelap. Bawang putih pun merasa putus asa karena tak kunjung menemukan baju sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Permisi, Nek. Iya, Nak, ada apa? Nek, apakah Nenek melihat selendang kuning yang hanyut di sungai itu? Apakah Nenek melihat selendang kuning yang hanyut di sungai itu? Iya, tadi saya menemukan baju berwarna kuning tersangkut di tepi dan baju itu dikembalikan. Kamu harus membersihkan rumah dan halaman ini selama beberapa hari. Nek, akan saya kerjakan. Baiklah, kalau begitu mulai dari sekarang kamu membersihkan semua halaman dan isi rumah ini. Akhirnya bawang putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari bawang putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil bawang putih. Alhamdulillah, pekerjaanku sudah beres. Nak, Ya, Nek. Sekarang pekerjaanku sudah selesai, Nek. pilihlah 2 bingkisan dari nenek karena kamu telah rajin membersihkan rumah ini. Ini apa, Nek? Tidak perlu. Ini nenek berikan dengan sesuka hati nenek. Nek, aku ikhlas kok. Ambillah salah satu dari bingkisan yang diberikan nenek. Ya sudah, aku ambil satu ya, Nek. Aku ambil kecil aja. Mengapa kamu mengambil yang kecil tidak yang besar? Supaya tidak berat nanti pas pulang ya, Nek.
Baiklah kalau begitu. Kamu bisa pulang. Bawang putih pun pulang ke rumah sambil membawa baju dan bingkisan itu. Sampainya ke rumah, bawang putih langsung menyerahkan baju kuning milik ibu tirinya. Permisi. Assalamualaikum. Heh, gembel, apa yang kamu bawa? Iya, apa itu yang kamu bawa? Nenek yang Bingkisan tersebut pun jadi terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari bingkisan tersebut. Dari mana kamu dapat bingkisan berisi emas dan permata itu? Iya, dari mana kamu mendapatkannya? Jawab cepat. aku dapat dari nenek-nenek yang nemuin baju ibu tadi. Bagus banget. Setelah mendengar cerita bawang putih, bawang merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak. Keesokan harinya, bawang merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai. Hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh bawang putih. Nek buka. Nek, apakah nenek melihat selendang yang hanyut di sungai? Hah? Nenek tua bangka, dengar gak sih? Enggak. Kamu tadi ngomong apa emangnya? Nenek melihat selendang yang hanyut di sungai? Iya, tadi saya menemukannya. Memang ada apa denganmu? Akhirnya bawang merah menemani nenek itu selama seminggu lamanya. Selama seminggu bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalau ada yang dikerjakan pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya selama seminggu lamanya sang nenek memperbolehkan bawang merah untuk pulang. Banget sih. Kalau bukan karena ibu, gue gak mau ngelakuin ini. Pastinya gue akan kaya. Capek banget sih. Kemarin nak. Apaan sih nenek-nenek itu? Ini kamu sudah genap 1 minggu di rumah ini. Ini selendang milikmu. Nenek mempunyai 2 buah bingkisan. Kamu pilihlah salah satunya. Gue pilih yang ini aja deh. Mengapa kamu tidak memilih yang lebih kecil? Gak apa-apa kan itu kecil. Baiklah nak, kamu boleh pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan Bingkisan, astagfirullahaladzim. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan bingkisan yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Selagi mereka membuka bingkisan tersebut, Bu, aku sudah mendapatkan bingkisan yang lebih besar. Wah, kamu memilih bingkisan yang paling besar kan? Iya. Yaudah. Audio Jungle.
Siap.